Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Nah, Eh, Doa yang dan di buku ini apakah diperuntukkan hal lain, Ustaz? Misalkan seperti ketika ada awan hitam atau seperti ketika kita sedang mengidap suatu penyakit itu, Ustaz. baca doa yang tadi. Nah, Ustaz. Ya, ya. Jadi memang kalau kita bicara awan hitam, mungkin sama. Karena Nabi SAW ketika melihat awan, awan itu dibawa oleh angin. Awan itu nggak datang sendiri. Ketika awan datang ada angin di sana. Maka Nabi SAW memang ketika itu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku kalau melihat orang-orang melihat ada awan yang datang, orang-orang itu gembira. Tapi kalau engkau melihatnya, kok kayaknya kurang suka gitu Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, apa engkau nggak tahu ada satu kaum yang diadab dengan awan, kaumnya Ad yang tadi kita baca ayatnya. Maka kita minta sama. Kalau bicara penyakit, nah, gimana ketika orang dapat penyakit? Apa yang harus dia lakukan? Dia minta kebaikannya, dia minta kebaikannya. Kebaikan itu dengan dia bersabar dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan membaca doa tadi, tapi memohon kebaikannya. Tadi cerita bagaimana seorang sahabat wanita yang memaki, kata Nabi SAW, jangan dimaki. Sehingga ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, pernah Nabi SAW itu kedatangan tamu. Kalau bukan ceritanya Nabi jamaah dan hadisnya sahih, kalau bukan karena cerita Nabi kita nggak akan percaya. Tamu itu datang ke rumah Nabi SAW. Dia minta izin, masuklah tamu ini. Nabi bertanya, man anta? Kamu siapa? Kata dia. Qala anal humma. Aku demam, penyakit panas. Arsilni ila ahabi annas ilaik. Utus aku kepada orang yang paling kau cintai. Akhirnya sama Nabi SAW diutus ini humma ke orang-orang Ansor. Sehingga tidak ada satu rumah pun di sana kecuali mereka terserang humma, panas. Akhirnya mereka sampai, ya orang ketika demam ya, sehingga mereka tidak mampu untuk melakukan aktivitasnya. Akhirnya Nabi datang mengunjungi mereka. Mereka minta didoakan sama Nabi SAW. Akhirnya didoakan, sembuhlah mereka. Ada satu perempuan yang ketika Nabi datang ke kampung mereka, dia sedang keluar, sedang nggak ada di rumah. Maka ketika dia datang dapat informasi, tadi Nabi doakan kita, kata dia, alhamdulillah sembuh semuanya. Terus akhirnya perempuan ini berangkat menjumpai Nabi SAW. Dia datang jumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, ud'ullah li. Mintakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Lalu Nabi mengatakan, kalau engkau mau engkau sabar, engkau masuk surga nanti. Tapi kalau enggak ya aku doakan. Apa kata wanita ini? Ya Rasulullah, jangan doakan aku. Biar aku bersabar, kata dia. Artinya dia akan terkena penyakit itu terus. Dan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Sampai ada sebuah athar ya, dari Ubay bin Ka'ab insyaAllah. Yang dia berdoa minta kepada Allah Azza wa Jalla dikasih humma, dikasih penyakit humma itu, yang tidak menghalangi dia untuk sholat malam, dan tidak menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah SWT. Sehingga ada athar menyebutkan Ubay itu kalau dipegang selalu anget badannya. Maka kalau bicara doa minta sama Allah Azza wa Jalla, mintalah seperti seorang yang ketika datang mengunjungi orang yang sakit, doanya apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa insyaallah, ini penyakitmu jadi pembersih buat engkau. Ya kita berdoa minta sama Allah, mudah-mudahan penyakit ini membersihkan dosa-dosaku dan aku dikasih kesabaran, tapi jangan minta penyakit. Ketika penyakit datang, kita minta afiah, minta kesembuhan sama Allah Azza wa Jalla. Itu yang dianjurkan nama Nabi SAW. Karena pernah suatu kejadian, Nabi SAW membesuk seorang sahabat yang sakit.
Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat itu sahabat ini seperti unggas yang kena penyakit. Ya, kalau kita lihat ayam kena penyakit ya, dia jadi kurus, nggak bisa bergerak. Gitu ya. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat ini, la'allaka da'auta Allah bisyai. Mungkin engkau pernah berdoa minta sesuatu sama Allah. Lalu sahabat ini mengatakan, na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Aku berdoa minta sama Allah. Apa doamu? Orang ini mengatakan, Allahumma ma kunta mu'adzibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, azab yang hendak engkau berikan kepadaku di akhirat, aku minta agar disegerakan di dunia. Karena dia tahu punya dosa. Kita semua punya dosa. Dia takut sama dosanya. Sehingga dia kalau baca ayat-ayat tentang neraka dia takut. Maka dia minta udah di dunia aja diazab. Jangan sampai di akhirat. Apa kata Nabi SAW? Innaka la tutiqu dhalik. Engkau gak mampu. Engkau gak mampu. Kalau minta diazab sama Allah gak mampu. Halla sa'altallaha al-afiyah. Kenapa engkau gak minta kesembuhan sama Allah? Nggak minta keselamatan sama Allah. Halla qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa engkau nggak berdoa, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, kebaikan di akhirat dan selamatkan aku dari api neraka. Akhirnya sahabat ini berdoa dan Allah berikan keselamatan. Hadza wallahu a'lam bissawab.